Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau beribadah. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, siapakah anak Yonatan yang masih hidup? Yang kedua, siapa yang merawat anak Yonatan itu dan di mana dia tinggal? Yang ketiga, bagaimana sih keadaan anak Yonatan? Yang keempat, siapakah sih anak Mefiboset? Ya, dijawab setelah mendengar cerita. Nah, kita akan menghafal ayat hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Gampang ya? Sekali lagi yuk. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan nyanyi tegak dan katakan. Yuk semuanya berdiri ya, ikutin Oma. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikkan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tuhan ingin bukti dalam kehidupan kita apakah kita mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan melihat bagaimana Daud yang sudah menjadi raja, yang sudah memindahkan tabut Allah, tapi kali ini hatinya masih gelisah. Ada satu hal, kenapa dia gelisah? Karena dia kangen, dia rindu dengan sahabatnya. Siapa dia? Betul, Yonatan. Dia ingat betapa baiknya Yonatan sahabatnya itu, yang selalu menyelamatkan dia dari ancaman papahnya Saul. Ya. Dan Yonatan juga pernah mengikat janji dengan dia. Mereka belajar untuk menjaga perjanjian mereka dengan setia. Dan Daud langsung ingat, oh iya, Yonatan pernah mengatakan begini, Daud, kalau sampai engkau menjadi raja dan aku mati, tolong pelihara keturunanku ya. Nah, Daud ingat, waduh, kira-kira anaknya Yonatan, keturunannya Yonatan masih ada atau tidak ya? Maka anak-anak, dikumpulkanlah orang-orang yang terdekat di istana dan mulai dia bertanya, "Hai saudara-saudaraku, coba kalian pernah dengar-dengar masih adakah anak Yonatan atau keturunannya Saul yang lain?" Gini Tuan. Tuhan lebih baik tanya saja kepada pembantu setianya. Pembantu setianya Raja Saul. Siapa itu? Siba. Wah, ya betul-betul. Nah, kalau begitu panggil saja Siba ke sini. Aku mau bertanya. Nah, anak-anak, akhirnya Siba dipanggil ke istana dan mulailah Daud bertanya-tanya kepada Siba. Ya tuanku, silahkan, apa yang hendak tuanku tanyakan? Itu kata Siba. Lalu Daud katakan, ya Siba, apakah masih ada keturunan Saul atau keturunan Yonatan? Aku akan menunjukkan kasih dari Allah kepada mereka. Nah, anak-anak, oh tuanku raja, masih ada satu anak Yonatan yang terselamatkan.
yaitu namanya Mephiboset. Ah, betul? Ada di mana dia? Di mana dia tinggal? Dia tinggal di rumahnya Bapak Makir bin Amiel di daerah Lodebar. Oh ya? Kalau begitu panggil dia ke sini. Cuma begini Tuanku Raja, Mephiboset ini cacat. Hah? Cacat? Kenapa? Ya, waktu terjadi penyerangan oleh bangsa Filistin, maka pembantunya ambil Mephiboset dan lari begitu kencang, jatuh dan kakinya lalu terluka. Bukan hanya luka, tetapi menjadi pincang. Nah, anak-anak, ya nggak apa-apa, bawa ke sini, bawa ke istana ini. Aku mau berjumpa dengan dia. Nah, anak-anak, beberapa waktu kemudian Ziba membawa Mephiboset. Dan inilah anak-anak, Mephiboset berjalan dibantu dengan kedua tongkatnya karena cacat kakinya. Nah, anak-anak, Raja Daud terharu dan begitu senang masih ada keturunan Yonatan. Maka dia mengatakan, "Hai Mephiboset, jangan engkau takut. Ya, aku akan kembalikan seluruh ladang Raja Saul, seluruh ladang nenek moyangmu, yaitu Raja Saul, aku akan berikan kepada kamu semuanya. Dan kamu makan sehidangan dengan aku." Jadi kamu seperti anak raja-raja yang lain, ya. Ayo, jangan kamu takut. Dan Ziba, nih aku kasih tahu ya. Sekarang tanah Raja Saul sudah saya berikan semuanya kepada Mephiboset. Engkau bersama anak-anakmu yang menggarap tanah Raja Saul itu ya, untuk tuanmu Mephiboset. Sehingga nanti hasil panennya bisa menghidupi Mephiboset. Oke? Oh iya Tuanku Raja, iya Tuanku Raja. Maka anak-anak, Ziba bersama keluarganya tinggal di rumah Mephiboset. Mephiboset sekarang jadi punya rumah, tidak numpang lagi di rumahnya Bapak Makir, karena seluruh ladang Saul, milik Saul, dikembalikan kepada Mephiboset. Mephiboset bersukacita dan dia boleh makan bersama dengan Raja Daud seperti anak raja layaknya yang lain. Dan Mephiboset punya anak loh anak-anak, namanya Mika. Nah, anak-anak, inilah luar biasanya Tuhan yang mengasihi Daud, Daud mengasihi anak Yonatan. Oh my gosh, I love them so much. Abby, if she goes, be ready to get out of the way. And me too. Oh boy. Good for you, Abby. You got it, sweetie. Yay! Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi umat manusia dengan memberikan Kristus untuk mengampuni kita. Kasihnya nggak pilih-pilih, kasih Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk semua bangsa, semua umat. Ya, Daud pun mengasihi Mephiboset dengan kasih Tuhan. Dia tidak melihat keberadaan Mephiboset yang cacat dan demikian. Demikian juga seperti video tadi, bukan? Anak yang cacat dibantu, ditolong. Mari anak-anak, kita juga belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tanpa memandang keberadaan mereka. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong, memberkati kami. Tolong kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.